Horas, Baligi Academy datang kembali ya. Kita masih membahas ini ya, sangat menarik ya, kejanggalan-kejanggalan, rekayasa-rekayasa pada kasus pembantaian 6 Laskar FPI ya, saudara sebangsa kita. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, Pancasila, itu harus kita junjung tinggi, siapapun itu di Republik ini. Oke, kali ini kita akan membahas ya keanehan ya, bagaimana rest area KM 50 ya di jalan tol KM 50 itu yang menjadi salah satu TKP kunci ya, pembantaian 6 Laskar FPI tersebut ya di KM 50. Itu kan kejadiannya 7 Desember ya, dini hari 2020. Tetapi pada 20 Desember ya 2020 sudah ada statement untuk merelokasi atau menutup ya. Nah, di sini kok bisa persidangan pun belum berlangsung, TKP kunci sudah dihancurkan. Ini bagaimana penegakan hukumnya ini? Aduh, Marabalangan sudah berantakan semua ya. Bagaimana mau mencari fakta sesungguhnya kalau TKP kuncinya malah alasannya segala macam di lokasi program lama? Oke, untuk detailnya kita dengarkan dulu ya, kita simak dulu. Oke, lanjut. Saya ambil dari kumparan. Ada perintah BPJT Jasa Marga tutup rest area di KM 50 Tol Cikampek. General Manager Representatif itu beritanya dulu. 20 Desember 2020 ya, beritanya. Oke, lanjut. General Manager Representatif Office 1 Jasa Marga Widiatmoko Nur Sejati mengatakan relokasi rest area KM 50 ini berkaitan dengan penambahan kapasitas lajur ruas jalan tol Jakarta Cikampek mulai dari KM 48 sampai dengan KM 50 jalur arah Cikampek. Widiatmoko berharap relokasi ini dapat selesai dilakukan sebelum libur Natal dan Tahun Baru 2021. Relokasi TI diharapkan dapat selesai dilakukan sebelum libur Natal dan Tahun Baru tahun 2020. Dalam rangka relokasi tenan-tenan di TI kilometer 50 ke TI kilometer 71. Maka terhitung tanggal 20 Desember 2020, TI KM 50 akan ditutup. Jadi kata Widiatmoko ini tanggal 20 Desember 2020 ditutup gitu ya rest area KM 50 ini ya. Itulah ya. Padahal ini adalah TKP kunci dari kasus pembantaian 6 Laskar FPI. Aduh, persidangan pun belum berlangsung sudah mau ditutup saja ya. Oke, lanjut berita selanjutnya. Saya ambil dari Tempo 17 September 2022. Dengan judul lokasi KM 50 TKP tewasnya 6 Laskar FPI, dulu ada rest area di sana. Nah, KM 50 atau kilometer 50 merupakan salah satu titik yang berada di ruas jalan tol Jakarta Cikampek Japek. Pada 7 Desember 2020, KM 50 adalah tempat kejadian perkara kasus penembakan 6 Laskar FPI yang ditembak oleh kepolisian. KM 50 tepatnya masuk ke dalam wilayah Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Ya, Karawang. Selain itu, jalan tol ini juga menjadi titik awal dan akhir di dua provinsi, yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Batas lah gitu ya. Tepat di KM 50 telah dibuat satu rest area yang sering digunakan para pengendara untuk beristirahat, makan, dan mengisi bahan bakar minyak BBM untuk kendaraannya. Melansir jasamarga.com, jalan tol Jakarta Cikampek resmi dibuka pada 2019. Berarti setahun. Jadi ya itu makanya ya 2 Desember 2020 sudah ditutup ya. Padahal resmi dibuka pada 2019 kan ya tanda tanya besar lah, padahal itu TKP kunci terjadinya penembakan ya di kasus 6 Laskar FPI tersebut. Dibuka resmi 2019, Desember 2020 sudah ditutup. Apa nggak tanda tanya ini, Pak Kakak Natalius Pigai? Kan di sini kan sudah Pak ya, bau rekayasanya sangat menyengat. Oke, lanjut.
Sejak dioperasikan, ruas jalan antara KM 48 hingga KM 50 ini selalu dipadati khususnya pada masa liburan datang. Hal ini disebabkan karena lokasi KM 50 menjadi pertemuan arus lalu lintas yang menjadi jalur keluar atau turun dari Jakarta Cikampek Elevated, lalu bertemu dengan arus lalu lintas yang melintas di Jakarta Cikampek bawah di wilayah Karawang Barat. Lalu ditambah juga dengan kepadatan yang disebabkan karena keluar masuknya mobil di rest area Ramai lah tersebut. intinya ya, sangat dibutuhkan makan, minum ya, ke toilet dan mengisi BBM ya. Oke, lanjut. Melihat hal tersebut, Korlantas Polri pun menyarankan untuk menutup rest area KM 50 tersebut melalui surat yang tertanggal 6 Februari 2020. Tujuannya untuk melakukan pelebaran jalur jalan tol mulai KM 48 hingga KM 50 agar ramah pendatang. Lalu sarannya diperkuat oleh instruksi Badan Pengatur Jalan Tol pada tanggal 20 Maret 2020. Nah, jadi baru resmi dibuka 2019, katanya Korlantas Polri ini sudah menyarankan tanggal 6 Februari 2020 untuk ditutup gitu kan. Terus agar ramah pendatang di KM 48 sama KM 50, sarannya diperkuat juga dengan instruksi BPJT itu, Badan Pengatur Jalan Tol, pada tanggal 20 Maret 2020. Ini sangat tidak masuk akal ya. Kontraknya harusnya kan 20-30 tahun ya, perencanaan ke depan ini. Ini baru dibuka 2019 ya. 6 Februari 2020 Korlantas Polri katanya menyarankan untuk menutup rest area. Something fishy. Oke, lanjut. Pertanyaannya mungkin gini Pak, orang awam, kenapa nggak bulan Mei dilakukan? Kenapa harus Desember gitu kan? Ya paling tidak kan karena ini kasus penting, maha penting ya, pembantaian 6 Laskar FPI ini ya harusnya selesai persidangan dulu gitu loh. Kan kalau sudah ditutup, tenan-tenan yang di dalamnya kan yang merupakan saksi itu, kejadian itu kan menjadi susah mencarinya gitu loh. Para tenan yang penjual di sana atau karyawan di sana itu kan mereka saksi-saksi kunci. Ini malah dibubarkan kan, susah nyarinya jadinya. Inilah ya. Oke, lanjut. Oleh karenanya, Jasa Marga telah aktif melaksanakan pembangunan jalur pelebaran di lokasi KM 48 hingga KM 50 sejak Februari akhir sampai April 2020. Untuk para tenan dan pengelola rest area KM 50A juga disosialisasikan untuk mendapat tempat usaha baru, yaitu di rest area KM 71B. Oke. Aduh, udah lanjut yang itu aja. Beritanya yang rest area dibongkar tuh. Oh ya, ini dari CNN Selasa 16 November 2021. Rest area dibongkar usai kasus Laskar FPI diklaim demi lalu lintas. Rest area KM 50 di Jalan Tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat yang menjadi salah satu tempat kejadian perkara kasus pembunuhan 6 Laskar FPI oleh anggota Polda Metro Jaya dibongkar demi kelancaran lalu lintas. Alasannya demi kelancaran lalu lintas. Aduh, terus. Hal ini terungkap dari penuturan Operation and Maintenance Specialist Representative Office 1 PT Jasa Marga Trans Jawa Toll Road Regional Aris Wibowo dan Direktur Operasi PT Jasa Marga Toll Road Operator anak perusahaan PT Jasa Marga Yoga Trianggoro saat dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah ini kan, jadi ini untuk pembenaran aja ya, post truth. Ini kan beritanya 16 November 2021 ya, sudah jauh ke kejadian itu 7 Desember 2020, jadi dibuatlah semacam berita-berita untuk post truth bahwa itu sebelumnya sudah perencanaan, itu sebelumnya sudah ada saran-saran untuk ditutup, itu sebelumnya. Kenapa nggak ditunggu sampai kasus ini selesai gitu loh ya, setelah persidangan selesai, kalau itu alasan memang benar ada kan ya. Jadi alasan konyol sekali, ini kan penting sekali, masa nggak bisa ditunda setengah tahun aja kan. Jadi inilah pembenaran ini kan menghancurkan semua bukti ya, banyak sekali bukti saksi yang ada di sana ya. Terus rekonstruksinya bagaimana, rekonstruksi perkaranya kalau itu sudah rata
Ya, pantasan waktu lewat saya mana itu KM 50 rest areanya, sering kita pernah juga ke sana, terus loh kok tiba-tiba hilang ya kan? Ternyata ini jawabannya. Oke, lanjut aja ke berita yang terakhir. Ya, itu yang KM rest area. Oke, ini dari Warta Kota. Rest area KM 50 Tol Japek dibongkar usai penembakan 6 anggota FPI. Pengelola berkata program lama. Nah, itu lagi. Ini beritanya 18 November lagi ya, 2021 ya. Terus Yoga Trianggoro, Direktur Operasional PT Jasa Marga Toll Road Operator, mengungkap alasan rest area KM 50 di ruas jalan tol Jakarta Cikampek dibongkar. Oke, tunggu dulu. Yoga Trianggoro inilah yang dijadikan saksi ya, saat itu Direktur Operasional PT Jasa Marga Toll Road Operator ya. Sekarang sudah naik pangkat, dia menjadi Direktur Utama. Nah, dia bersaksi bahwa sepanjang KM itu ya, CCTV itu mati. Ya, khususnya di mana itu sekitar 4950 itu mati. Itulah dia kesaksian dia di persidangan ya. Mati karena fiber optik ya. Jadi CCTV-nya on, di jalan itu on ya. Tetapi tidak bisa mengirim ke server mereka di Bekasi. Itu pengakuan mereka pengakuan dia tanpa disertai dengan bukti ilmiah apapun. Cuma statement ditelan mentah-mentah ya, oleh jaksa maupun oleh hakim ya. Pasti itu server punya metadata, punya log ya, catatan-catatan, event log gitu ya. Ribuan event yang bisa dicatat dan itu harus diungkapkan sebenarnya di publik. Ini loh catatan di server kami, kejadian sekian, event sekian, eventnya apa. Ini kan tidak ada. Inilah ya, pengadilan kita hanya menelan begitu saja statement yang tentu bisa jadi manipulatif, bisa disogok ya, bisa ditekan segala macam tanpa disertai dengan bukti ilmiah. Oke, lanjut. Yoga mengatakan pembongkaran rest area tersebut sudah direncanakan jauh sebelum insiden penembakan yang menewaskan 6 anggota FPI tersebut terjadi. Jadi, memang program sudah lama. Dan itu tadi seperti diceritakan Pak Aris, bahwa ini rest area dibongkar tadi. Ini sudah kita kaji dan memang direkomendasikan pembongkaran ini, kata Yoga dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 16 November 2021. Ini kan statement juga ya, tetap statement ya, tidak disertai dengan mana bukti pengkajian itu, mana bukti rekomendasi pembongkaran itu ya. Kalau pengkajian berarti kan ada papernya dong ya, apa pengkajiannya, apa dampaknya, apa positif negatifnya, kan begitu. Ini cuma statement. Harusnya jaksa saat itu mana bukti hasil pengkajian tersebut, hasil rekomendasi tersebut gitu loh. Inilah statement lagi, ditelan lagi. Kalaupun ada ya pengkajian dan rekomendasi itu, kembali lagi, kenapa nggak bisa ditunda sampai persidangan itu selesai gitu loh. Kan harusnya kan bisa ditunggu sampai selesai. Inilah alasan demi alasan demi alasan. Oke, lanjut. Lokasi penembakan yang melibatkan polisi dan anggota FPI yang sebelumnya berfungsi sebagai tempat istirahat pengendara, kini sudah tidak ada dan digunakan sebagai ruas jalan. Hal itu juga dikonfirmasi langsung oleh Yoga yang bertanggung jawab atas segala sarana dan fasilitas di ruas jalan tol tersebut. Yoga mengatakan, pembongkaran rest area KM 50 itu dilakukan setelah beberapa upaya alternatif untuk membuat ruas jalan lebih lancar dari penumpukan kendaraan yang tak kunjung berhasil. Tetap aja alasannya untuk itu ya, menambah kapasitas, ruas jalan lebih lancar, penumpukan kendaraan gitu loh. Ya, tapi apa nggak bisa ditunggu setengah tahun setelah selesai persidangan ya, alasan. Oke, lanjut. Jadi di KM 48 itu pertemuan dari Jakarta Cikampek jalur atas dan Jakarta Cikampek jalur bawah itu selalu menumpuk. Terjadi penumpukan arus lalu lintas baik dari atas maupun dari bawah, jelasnya. Nah, itulah ya. Jadi cukuplah sampai di sini. Jadi itulah alasan yang dibuat-buat ya. Rest area KM 50 seharusnya menjadi TKP kunci ya, karena ada 2 kejadian. Satu di jalan tol ya, kejar-kejaran katanya penembakan itu.
Itu pun CCTV-nya dibilang mati 20 jam sebelumnya. Ya, 6 Desember 1640 mati. Kejadian 7 Desember dini hari. Ya, itu hilang ya bukti ilmiah tersebut. Apakah benar terjadi pengejaran, tembak-tembakan di jalan, itu hilang. TKP kunci pun, rest area KM 50 dibongkar. Tidak menunggu persidangan selesai, bagaimana rekonstruksinya, bagaimana mencari saksi-saksi. Padahal di Vina Cirebon pun, ya, ada kan harusnya persidangan di lokasi harusnya. Untuk mendapat hakim mendapatkan persepsi yang lengkap. Itu harusnya kalau hakim mencari kebenaran, ya, harusnya dengan segala macam perspektif. Gitu loh, jangan menelan buta-buta saja, bulat-bulat seperti Yoga Trianggoro ini ya. Fiber optik mati. CCTV on tapi tidak terkirim ke server kami di Bekasi. Telan bulat-bulat. Terus pembongkaran rest area KM 50. Alasan sudah rekomendasi program lama bla 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 bullshit. Telan bulat-bulat. Persidangan apa ini? Bayangkan kalau kita menjadi terdakwa di persidangan dengan gaya ugal-ugalan seperti ini. Kacau republik ini ya. Aduh Pak, Kakak Natolus Piga, inilah banyak kali bukti-bukti ini Pak, kejanggalan-kejanggalan ini Pak, bau rekayasanya yang sudah jelas ini. Tolonglah diungkap ini Pak, supaya bangsa kita menjadi bangsa yang beradab, khususnya dalam hukum, ya, sesuai dengan sila kedua, Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau itu tidak kita tegakkan, apa nggak sebaiknya itu sila kedua dihapus saja? Karena kita tidak taat menaatinya gitu loh. Ya. Ini institusi negara, ini kepolisian ini. Yang harus diadili. Apa kalau tidak sanggup, ya serahkan aja Pak Natalius Pigai kakak. Ya ke ini pengadilan internasional yang netral biar dibuka semua di sana. Gitu loh. Ajukan aja Pak, rekomendasikan, serahkan semua berkas ya, karena pengadilan Indonesia tidak sanggup. Kita harus ke pengadilan internasional yang netral ya, tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan lokal ya. Oke, sekian dulu dari kami ya, kita bahas selanjutnya ya tanpa henti. Komitmen di video kami selanjutnya. Salam dari kami, Belige Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas.